Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pecinta Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Asasi, Wakil Ketua MPR RI, ingatkan Mahkamah Agung hadirkan keadilan. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berharap agar Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dapat menghadirkan keadilan hukum yang sebenar-benarnya terhadap Habib Rizik Syihab yang tetap divonis 4 tahun penjara dalam kasus suap Rumah Sakit Umi oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa nuansa ketidakadilan dalam kasus Habib Rizik ini sudah dirasakan publik sejak awal. Pasalnya Habib Rizik dipidana karena dinilai menutupi hasil swab COVID-19. Faktanya ada beberapa pejabat negara atau menteri yang juga menutupi dan tidak secara terbuka menyatakan dirinya terkena COVID-19. Dan untuk mereka tidak diproses hukum sama sekali. Masyarakat sudah merasakan ketidakadilan ini sejak awal kasus ini diproses, dan juga dalam kasus-kasus lain yang dikaitkan dengan Habib Rizik Syihab. Bahkan majelis hakim dalam kasus kerumunan juga mempertimbangkan adanya praktik ketidakadilan yang jelas-jelas tidak sesuai dengan prinsip hukum yang universal, yaitu prinsip equality before the law. Hidayat Nur Wahid mengatakan seharusnya rasa ketidakadilan ini dapat diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama, tetapi vonis banding yang dikeluarkan justru tidak mencerminkan hal itu. Sayangnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menghadirkan keadilan yang diharapkan banyak pihak tersebut. Padahal, kasus Habib Rizik yang menyita perhatian publik ini seharusnya bisa menjadi momentum bagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan institusi penegakan hukum, termasuk Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sendiri, yang sekarang ini sedang menuai kritikan tajam karena mengorting vonis terhadap terpidana kasus suap Joko Chandra dan Jaksa Pinangki. Terpidana suap yang jelas menghadirkan kebohongan, menghadirkan kehebohan, dan merugikan negara, malah diberikan keringanan hukum dan remisi. Tetapi terhadap Habib Rizik yang sama sekali tidak merugikan negara, tidak menyuap atau menerima suap, malah tidak diberikan keringanan hukum, malah diperpanjang masa penahanannya, dan tuntutan keadilannya ditolak di tingkat banding dengan Pengadilan Tinggi menguatkan vonis tahanan selama 4 tahun terhadap Habib Rizik Syihab. Sekalipun demikian, Hidayat Nur Wahid mengapresiasi langkah Habib Rizik dan tim hukumnya yang mengikuti dan mentaati proses hukum dengan mengajukan kasasi. Ia berharap Mahkamah Agung dapat mengoreksi putusan-putusan di tingkat pertama dan tingkat banding yang tidak mencerminkan keadilan tersebut. Saya masih percaya hakim-hakim agung yang akan memeriksa perkara ini adalah mereka yang tidak dibawa intervensi instansi manapun. Mereka memiliki kredibilitas dan komitmen hadirkan keadilan. Mereka memiliki independensi dan kebijaksanaan sehingga dapat melihat keadaan ketidakadilan dalam kasus ini dan berani mengoreksinya. Apalagi Mahkamah Agung sebagai lembaga judek yuris yang memeriksa penerapan hukum, tentu bisa mengelaborasi perdebatan terkait apakah memang Habib Rizik telah menyebarkan berita bohong soal kesehatannya, dan apakah itu menimbulkan keonaran sebagaimana yang diyakini oleh majelis tingkat pertama dan banding. Ahli hukum pidana Profesor Muzakir telah mengingatkan bahwa perbuatan Habib Rizik belum dapat dikenakan delik tersebut. Hidayat Nur Wahid mengutip pandangan pakar hukum pidana Profesor Muzakir yang mencontohkan ketika ada seseorang ditanyakan kondisi kesehatannya setelah melakukan tes usap antigen, lalu kemudian dijawab sehat karena merasa sehat, maka hal tersebut bukan termasuk dalam kategori menyiarkan berita bohong. Pasalnya, ketika yang bersangkutan dihadapkan pada situasi saat itu sehat, maka memang faktanya begitu, berarti tidak bisa dikatakan bohong. Selain itu, seperti yang dituturkan oleh para aksi ahli pidana dan bahasa yang dihadirkan dalam persidangan Habib Rizik Syihab, mereka menyatakan bahwa tindakan Habib Rizik Syihab tersebut bukan menyiarkan kebohongan, tapi pernyataan manusiawi yang mungkin keliru tapi bukan berbohong. Pandangan ahli pidana Profesor Muzakir yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya di bidang hukum pidana beserta 5 ahli lainnya juga ahli bahasa dari Universitas Indonesia seharusnya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim di Mahkamah Agung untuk berlaku bijak dengan mengoreksi dan menghadirkan keadilan yang substansial, mengabulkan tuntutan termohon dan membebaskan Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan. Jika suka video ini silahkan like dan komen.